Akhirnya tahun 1994 saya dapat mengutus surat dengan sepupu saya di Pelaihari, Kalimantan Selatan. Utusan surat itu saya cuba untuk mendapatkan cara bagaimana untuk sampai ke Kalimantan Selatan. Pak Tuan. Jadi kita kalau dari segi pengurusan komunitas Banjar ini, kita di peringkat nasionalnya kita itu ada yang dinamakan sebagai Pertubuhan Banjar Malaysia (PBM). Jadi Pertubuhan PBM Banjar Malaysia PBM. itu merangkupi keseluruhan negara Malaysia Timur dan Malaysia Barat, Sabah dan Sarawak, dan juga di Semenanjung ini. Jadi di bawahnya itu juga nanti ada setiap state, ya, setiap negeri ini ada juga dipanggilnya Bubuhan Banjar. Maknanya Bubuhan yang Banjar. di bawah naungan yang di pusat di Kuala Lumpur. Jadi negeri Perak ada, di Selangor ada, di Johor ada. Itu sebahagian komunitas Banjar yang ramainya di antara 3 buah negeri inilah, Johor, Selangor, dan Perak. Ini negeri yang ramai komunitas Banjarnya. Masya Allah. Sahabat-sahabat, kita pun perlu tahu bahwa semua, boleh dikatakan semua keturunan Banjar ini di Malaysia itu menjadi pembesar-pembesar di Malaysia. Ya. Dan saya difahamkan Masya juga Allah. di negeri Kedah, Tuan ya. Ya, di negeri Kedah. Ada yang menjadi mufti negeri Kedah ya. Yang mufti Oh, ya? yang baru meninggal itu Tan Sri Datuk Sri Harusani itu dari negeri Perak kita. Itu yang asli, betul-betul orang-orang Banjar yang aslinya keluar di Kalimantan Selatan itu. Yang di negeri Perak ini sendiri, yang orang Banjar. Oke. Kalau di Kedah itu memang ada ulama-ulama silam, orang-ulama dulu yang memangnya aslinya orang Banjar. Yang sebahagiannya datang daripada ketika pulang daripada pengajian menuntut ilmu di Makkatul Mukarramah, lalu singgah di perairan Kuala Muda Kedah ini, dan seterusnya sebahagian itu dikawinkan dengan masyarakat tempatan negeri Kedah. Maka berlakulah kawin campur di antara masyarakat Banjar dengan masyarakat keturunan negeri Kedah. Maka disitulah generasi-generasi Kedah ini ada sebahagiannya adalah kawin campur Banjar dan Kedah. Sebab itulah saya melihat sendiri di Kedah juga Ya. ada keturunan Banjar. Iya. Dan ada yang menjadi pembesar-pembesar. Iya, betul. Dan termasuk yang sekarang ini dengan Tuan Samsudin ya. Tuan Jamaluddin. Jamaluddin. Ya. Saya selalu Salah. silap. Tuan Jamaluddin. Ini juga salah satu orang kenamaan di area Jalan Banjar ini dan juga di Malaysia. Sebab Tuan pernah datang di Indonesia, berkunjung, Iya. balik ke Malaysia lagi, dan bertemu dengan TV Banjar. Ya. Jadi Tuan Samsudin, Jamaluddin. Tuan Jamaluddin, Masya Allah saya kena Ya. potong nanti. Ya. Tuan Jamaluddin, alhamdulillah kita terus bertemu dengan Tuan Jamaluddin untuk meminta keterangan. Dan Tuan Jamaluddin sendiri dari generasi keberapa, Tuan? Boleh tahu? Kalau kira-kira ya, kalau ibu saya itu dilahirkan 1913, 1913. Jadi KI saya itu saya kurang pasti, Sudah tapi lama KI ya? saya itu pulang dari Malaysia 1959, Oke. 2 tahun kemudian meninggal di Banjarmasin 1961. Jadi kalau dikira-kira kemungkinan saya ini generasi yang keberapa ya, kalau daripada istilahnya daripada Kalimantan Selatan, saya boleh bacakan kemungkinan seperingatan saya. Kalau saya Jamaluddin anak Ramlah, Ramlah anak Haji Arsyad, Haji Arsyad anak Andin Tasin, anak Andin Tasin anak Dubas, Dubas anak Sumpil. Jadi saya boleh masih lagi mengira ke atas itu 7 generasi. Ya. Yang di bawah saya mungkin ada cucu saya, Oke. cucu-cucu saudara. Jadi kemungkinan sudah ada 10 generasi daripada yang datang dari Kalimantan Selatan semalam. Luar biasa, masih ingat ke 7 generasi. Masya Allah. Jadi silsilah Ya, silsilah. masih sangat dihafal oleh Ya. beliau, dan memang ini satu kebanggaan bagi channel saya karena saya dapat bertemu terus. Ya. Dan sekaligus memberikan satu pandangan yang positif kepada anak-anak muda yang berada di luar sana, bagaimana tuk nenek kita yang dahulunya, walaupun memang penghijrahan ini berawal dari peperangan saudara, Ya, seperti betul. Tuan Ya, ceritakan benar tadi, itu. dari peperangan ya dari dulu memang seperti itulah, ada peperangan saudara untuk mengambil tahta. Jadi inilah ada hikmah lah, Tuan ya. Ya, betul. Ada hikmah yang besar di balik semua yang terjadi ini. Ya. Dan kira-kira, Tuan, Ya. di area ini ada berapa ribu orang? Kalau sensus yang sebenarnya masih belum kita ada data ataupun figure yang tetap. Jadi kemungkinan kalau kita melihat daripada pemilihan raya itu, kalau Bagan Serai ini ada sekitar 60.000 ke 63.000 orang pengundi, kemungkinan 60 ke 70% itu adalah masyarakat Banjar. Maknanya sekitar 30 ke 40.000 itu kemungkinan Banyak juga, ya? generasinya adalah keturunan Banjar.
Walaupun selepas itu berlakunya kawin campur, Ya. ada Banjar kawin dengan Terengganu, dengan Ya. Kelantan, dengan Selangor dan sebagainya. Maknanya generasi itu masih lagi zuriatnya daripada zuriat Banjar. Walaupun di Kelantan memang kurang sangat Iya, ya betul. keturunan Banjar ya. Kurang. Baik, ada satu soalan yang ingin saya tanya-tanyakan. Kenapa sampai ke penghujung dari Kuala Kurau itu pun masyarakat Banjar semua? Iya. Jadi kalau kita lihat ya migrasi masyarakat Banjar ini adalah lewat jalan laut. Jadi Ya. jadi kalau dilihat apabila mereka mula datang ke Medan, daripada Medan lalu ke Jambi, ke Tungkal, Kuala Tungkal, Tembilahan, itu semuanya melalui susur galur daripada jalan perairan laut. Lalu pergi ke Johor melalui sungai-sungai yang ada di Johor, Sungai Mersey. Kalau di Selangor juga Sungai Bernam dan segala macam sungai yang ada di sana, termasuklah di bagian Serai di Perak inilah Sungai Krian, ya kan. Kalau di Sempadan perbatasan atau Pulau Pinang dengan negeri Perak ini juga ada sungai. Jadi semuanya datang melalui lewat sungai. Jadi perkampungan permukiman zaman dahulu adalah di mana ada sungai, disitulah ada masyarakat Banjar. Oh, seperti Baik, itu ya. ini motivasi kepada sahabat-sahabat kita di Indonesia. Tetapi juga saya ingin memberitahukan juga di sini juga ada Kampung Kedah, Tuan. Iya, betul. Nah, jadi di sini ada macam campuran, Tuan ya. Iya, campuran. Ada daripada Banjar, ada dari Kedah. Bahkan Kampung Kedah juga ada di area berdekatan sini. Aceh juga ada. Kampung Aceh ya. Ada, Kampung Jawa, Sungai Aceh, Parit ya. Jawa, Bukit Jawa, semua ada itu. Masyarakatnya kan Bugis juga ada. Kan di sini. Tapi yang populernya itu Jawa, Bugis, Banjar, Minang. Jawa di sini ada juga. Sini ada juga sudah campur-campur, ada Jawa. Ada Parit Jawa namanya di sini, nama Parit Jawa. Parit Jawa ya. Iya. Wah, seperti Sungai Aceh ada di sini, orang Aceh. saya pernah ke Masjid Aceh, Tuan. Iya. Dan sembahyang di sana. Di mana? Saya Di Pinang? bertanya juga. Di Pinang? Di Sungai Aceh. Oh, di Sungai Aceh sini, ya, dekat di sini, ya. Di Sungai Aceh itu. Iya, iya. Bertemu dengan ketua kampung juga. Iya, iya. Masya Allah. Tuan, terima kasih Terima sangat-sangat karena sudah bersudi berkongsi. Dan saya ingin bertanya, selama pergi ke Indonesia, Ya. bagaimana suasana pertemuan pertama yang dahulu, yang sebelum pernah datang ke Indonesia, tapi Tuk nenek Tuan dari Indonesia, macam mana nak? Mulakan. Jadi, alhamdulillah. Jadi ini agak panjang ya ceritanya ya. Ya. Jadi saya mula terlintas di hati untuk bergerak ke Indonesia ini, ke Kalimantan Selatan ini khususnya, ketika ibu saya masih hidup. Sekitar tahun 1980-an, akhir 80-an. Ya. Jadi ketika itu ibu saya nggak rasanya begitu keberatan ya, bersama dengan bapak sepupu saya, bapak saudara saya mengatakan, kalau pulang ke Banjarmasin, pulang ke Kalimantan itu, keluarga kita yang senior-seniornya disilahkan, maknanya kakek-kakek kita sudah nggak ada lagi, paman-paman kita sudah nggak ada lagi, sudah nggak seronok kalau kita pulang ke sana. Saya pendamkan niat saya itu kan. Hampir beberapa tahun, akhirnya tahun 1994 saya dapat mengutus surat dengan sepupu saya di Pelaihari, Kalimantan Selatan. Lalu daripada utusan surat itu saya cuba untuk mendapatkan cara bagaimana untuk sampai ke Kalimantan Selatan. Lalu saya memesan tiket, membawa 5 orang anak, seorang kakak, mak, ibu saya, dan seorang mak saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, itu tadi sedikit ya cerita tentang bagaimana orang dari suku Banjar ya, itu di masa zaman kerajaan dan zaman kolonial Belanda ya, itu mereka migrasi ke Malaya. Tujuannya adalah jelas, pertama karena memang terpaksa mengungsi atau migrasi dikarenakan adanya semacam pertikaian ya di Kalimantan antara kesultanan yang satu dengan kesultanan yang lain, atau mungkin dengan saudara kandungnya sendiri dalam memperebutkan kekuasaan. Dan juga jangan lupa bahwa dari dulu kita sudah dikenal adanya namanya jalur sutra untuk rempah-rempah. Jadi memang melewati Selat Malaka. Nah, jelas di sini kita mendapatkan informasi yang cukup valid karena yang memberikan cerita ini adalah dari salah satu keturunan suku Banjar asli yang sekarang berdiam di Malaka ya, atau di Malaysia. Nah, suku Banjar ini adalah sebenarnya salah satu etnis yang terbesar di Kalimantan, memiliki sejarah panjang dalam perantauannya. Dan terkadang ya kedatangan mereka ini di wilayah Malaysia itu merupakan salah satu cerita yang cukup menarik untuk menjadi cerminan semangat, keberanian, dan kecerdasan dalam beradaptasi. Nah, pada abad ke-16
hingga abad ke-19, ini ada berbagai faktor yang mendorong migrasi dari suku Banjar dari Kalimantan ke Malaya. Salah satu alasan utama adalah adanya konflik internal dan juga politik di wilayah Kalimantan, seperti perebutan kekuasaan di Kesultanan Banjar itu sendiri. Nah, selain itu ada tekanan ekonomi akibat penjajahan Belanda yang membatasi perdagangan dan agraria, yang juga mendorong banyak dari warga Banjar untuk mencari penghidupan baru di tempat lain. Nah, faktor lainnya adalah hubungan dagang antara Kalimantan dan Malaya yang telah terjalin sejak lama. Malaya menjadi tujuan strategis ya, karena kondisinya ataupun lokasinya yang berada di jalur perdagangan internasional. Kekayaan sumber daya dari alam di Malaya pun menjadi daya tarik seperti timah dan hasil pertanian. Nah, suku Banjar ini dikenal sebagai pelaut yang ulung, yang memanfaatkan jalur air untuk perjalanan mereka. Migrasi ke Malaya dilakukan dengan menggunakan kapal tradisional yang kuat, seperti kapal balapan dan jukung. Nah, perjalanan dimulai dari Sungai Barito di Kalimantan Selatan, kemudian melewati Laut Jawa, kemudian melintasi Selat Karimata, Laut Natuna, dan berakhir di pantai timur dari Malaya. Ini salah satu jalur yang bisa digunakan selain dari jalur yang melalui pantai pesisir Sumatera. Nah, apa hal-hal yang bisa dilakukan ataupun yang dilakukan oleh suku Banjar di Malaya? Jadi suku Banjar ini tidak hanya berdiam diri ya ketika mereka melakukan migrasi, tetapi segera membangun komunitas yang kuat. Mereka biasanya memilih daerah yang memiliki kesamaan geografis dengan kampung halaman mereka, seperti dataran yang rendah atau pinggiran sungai. Hal ini untuk memudahkan mereka dalam menerapkan teknik agraria dan perikanan yang sudah mereka kuasai. Di Kelantan, Terengganu, dan Johor, ini ada komunitas dari Banjar itu mulai berkembang. Mereka memperkenalkan teknik bertani yang lebih efisien ya, membuka lahan-lahan baru dan membangun sistem irigasi yang sederhana. Selain itu, mereka juga memegang peranan penting dalam perdagangan lokal, terutama dalam hasil bumi dan kerajinan tangan. Nah, suku Banjar juga dikenal sebagai orang yang mempunyai keahlian dalam bidang keagamaan. Banyak ulama dari Banjar yang berdakwah dan mendirikan surau serta madrasah di Malaya. Warisan ini masih terlihat hingga kini, dengan banyaknya keturunan Banjar yang tetap melestarikan tradisi dan budaya mereka di Malaysia. Nah, jadi kedatangan suku Banjar ke Malaya adalah bukti nyata keberanian dan ketangguhan mereka dalam menghadapi tantangan. Melalui perjalanan panjang yang penuh resiko, mereka berhasil menemukan peluang baru dan membangun kehidupan yang lebih baik di tanah rantau. Nah, jejak suku Banjar di Malaya tidak hanya mewarnai sejarah migrasi, tetapi juga ya, ini memperkaya budaya dan tradisi di kawasan tersebut. Nah, dari Padi cukup dulu informasi tentang bagaimana suku Banjar bisa berada di Malaya, di Malaysia. Kita ketemu lagi di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.